Namanya skill, ya itu akan menjadi skill kalau kita latihan, kalau kita action. Kalau Anda cuma dengerin, kalau Anda cuma baca buku saja, itu belum jadi skill. Ya, tentunya sebagai seorang sales yang powerful, seorang sales yang baik ya, yang bagus, yang efektif, yang produktif ya. Pastinya mereka harus selalu meningkatkan skill mereka. Seorang pemain basket supaya mereka bisa shoot 3 point dengan terus-terusan masuk ya, atau mereka bisa melakukan dribbling atau mungkin bisa stealing dan sebagainya, bisa bagus karena mereka latihan terus. Seorang atlet itu latihan terus. Semakin dia latihan, semakin skillnya meningkat. Seorang sales juga sama. Kalau kita nggak pernah latihan, ya kita cuma dengerin, kita cuma nonton, kita cuma baca, itu bukan skill. Itu kita cuma baca aja, dapat informasi. Tapi belum jadi skill. Skill itu akan terlatih begitu kita action, begitu kita lakukan. Mungkin ada salah, mungkin ada kita merasa mungkin nggak tepat, nggak efektif dan sebagainya. It's okay. Disitulah skill kita meningkat. Maka bersyukur kalau kita ketemu dengan customer yang susah, customer yang jutek, customer yang marah-marah, customer yang komplain, itu bersyukur. Karena disitulah skill kita lagi diasah. Nah, tapi yang salah adalah kita ketemu dengan customer, tapi kita tidak mengasah skill kita dulu, tidak latihan dulu. Nah, itu yang kalau ketemu customer yang mereka udah siap, udah sering ketemu dengan sales, mereka sudah punya power yang kuat dan kita tidak siapkan latihan kita, ya kita pasti kalah. Tapi jangan khawatir ya, itu kita bisa latih terus. Maka sebagai seorang sales, latihan terus. Bagaimana cara latihannya? Ketemu prospek, ketemu prospek, ketemu prospek, ketemu prospek. Itu baru skillnya meningkat. Tapi kalau cuma belajar, nonton, belajar, nonton, belajar, nonton, itu nggak akan naik. Kapanpun nggak akan bisa jadi seorang sales yang kuat, yang bisa closing lebih banyak. Nggak bisa. Karena kita nggak latihan. Kita cuma nonton atau cuma dengerin. Itu nggak akan bisa. Jadi pengalaman saya, kalau kita beneran pengen jadi seorang sales yang closingnya lebih banyak, ketemu dan customer closing, latihan. Berapa banyak Anda latihan setiap hari? Berapa banyak Anda ketemu prospek setiap hari? Berapa banyak Anda ketemu dan customer yang berbeda tipe? Dengan Anda lakukan itu terus, lama-lama confidence Anda meningkat, skill Anda meningkat. Nah, disitulah Anda akan merasa, wow, saya berarti keren banget nih, dan saya bisa closing customer tipe manapun. Itu. Jadi jangan harapkan dengan Anda nonton ataupun Anda dengerin ini, Anda bisa langsung naik skillnya. No. Ya, you have to do the action. You have to do the practice, latihan terus dan action terus. Oke? Sip. Berikutnya, bagaimana cara Anda atau bagaimana cara yang tepat untuk selling yourself? Bagaimana cara yang tepat untuk selling yourself? Bagaimana cara kita menjual diri sendiri? Ya, saya sudah sampaikan di beberapa tips yang lalu bagaimana supaya kita bisa menjual diri dengan tepat adalah balik lagi. Pertama kita tuliskan, ambil kertas kosong, ambil notes, tuliskan apa prestasi saya selama ini? Apa yang saya banggakan dalam hidup saya? Apa yang saya banggakan dalam prestasi kerja saya? Apa yang saya banggakan dalam pencapaian saya? Anda tuliskan dulu di dalam sebuah kertas kosong ataupun di agenda Anda terserah, atau mau di handphone Anda terserah. Jadi tuliskan apa pencapaian saya, bagaimana waktu itu saya bisa mencapai prestasi seperti itu. Apa yang saya lakukan, perjuangan saya bagaimana. Jadi yang dilihat bukan hanya pencapaian. Oh, saya pernah jadi terbaik di sini, saya pernah terbaik di sini. Betul. Tapi yang Anda harus pikirkan adalah waktu itu saya mencapai prestasi tersebut, itu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Nah, perjuangan itu, prosesnya itu harusnya Anda banggakan. Kenapa? Karena belum tentu semua orang mau melewati proses itu. Belum tentu semua orang mau berjuang seperti Anda lakukan. Mungkin Anda menjadi, misalnya, ya mendapatkan beasiswa, ya Anda mendapatkan prestasi murid terbaik atau apapun, Anda menjadi sales terbaik di perusahaan A, B, C. Nah, yang harus Anda banggakan adalah prosesnya. Nggak mungkin Anda mendapatkan satu prestasi tertentu, ya, Anda tidak berjuang. Jadi yang harus dibanggakan bukan prestasinya, tapi perjuangannya. Ya, jadi supaya bisa selling yourself adalah you do the action. Jadi action apa yang saya lakukan, itu saya banggakan. Ya, sebagai seorang sales, sebagai seorang business coach, saya bangga kepada pencapaian saya. Kenapa? Karena belum tentu semua business coach mau melakukan apa yang saya lakukan. Belum tentu semua business coach mau extra miles, ya, melakukan sesuatu yang lebih di luar kerjaan-kerjaan sebagai business coach. Saya di luar kerjaan business coach, saya lakukan prospecting, saya lakukan YouTube channel, saya lakukan banyak bikin konten-konten yang bisa valuable untuk calon-calon klien saya. Nah, itu adalah extra miles atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang di luar normal menurut saya, ya. Tapi saya yakin pastinya ada juga yang seperti itu. Tapi itu saya bangga. Kenapa? Belum tentu semua mau melakukan apa yang saya lakukan. Bahkan saya kadang-kadang sampai minggu saya masih lakukan itu. Kenapa? I love my job. I'm passionate in my activity. Ya, saya sangat passion sekali dan saya sangat menyukai dan saya sangat senang sekali.
Jadi saya lakukan itu dan saya sangat bangga sekali terhadap apa yang saya lakukan dengan action yang saya lakukan. Nah, jadi untuk bagaimana cara yang tepat untuk selling yourself adalah apakah Anda bangga terhadap perjuangan action yang Anda kerjakan bahkan setiap hari, atau bahkan action-action yang saya lakukan, mungkin pemikiran-pemikiran yang saya pikirkan yang dimana orang lain mungkin nggak kepikir seperti itu. Nah, itu kita bangga. Ya, kita punya satu creativity skill ya, dimana kita kalau membuat sebuah misalnya apa ya, kita membuat sebuah tulisan ya, ataupun sebuah kata-kata itu bisa membuat orang lebih tersentuh. Nah, itu kita bangga karena nggak semua orang punya skill itu. Nah, dari situ kita ceritakan seperti kita menceritakan pengalaman kita. Jadi selling yourself itu jangan sampai terpaku dengan skrip, tapi pikirkan apa yang saya banggakan dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, lalu kita pikirkan bagaimana perjuangan saya melewati itu. Saya bisa membahagiakan orang tua saya. Perjuangannya gimana? Nah, itu yang harusnya kita bisa selling kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Nah, begitu kita lakukan itu, orang-orang merasa terinspirasi, merasa lebih respect dengan kita karena kita lihat perjuangan seperti itu. Dengan demikian kita akan gain, mendapatkan respect dari orang. Ya, jadi selling yourself tidak terlalu perlu rumit segala macam, bukan seperti kita bikin CV, bukan, tapi pikirkan apa yang kita banggakan di dalam hidup kita ya, dan pikirkan perjuangan kita apa, dan itu kita katakan dengan komunikasikan dengan bahasa kita naturally ya. Oke, so berikutnya, menurut Anda apa cara terbaik untuk menemukan prospek customer yang tepat untuk bisnis yang dijalankan? Bagaimana atau cara terbaik apa yang bisa kita ketahui, yang bisa kita temukan ya, supaya kita bisa mendapatkan prospek yang tepat. Nah, jadi prospek yang tepat adalah orang-orang yang memang berpotensi untuk bisa beli produk kita ya. Orang punya financial capabilities, kemampuan secara finansial untuk bisa membeli produk kita ya. Jadi untuk bisa menemukan prospek yang tepat tentunya begini. Kalau saya mindsetnya adalah saya tidak mau mencari prospek, justru saya mau mindsetnya adalah prospek yang mencari saya. Jadi saya tidak mau mencari prospek, saya mindsetnya adalah saya justru pengennya prospek yang mencari saya. Karena saya tahu kebutuhan mereka, saya tahu prospeknya seperti apa, sehingga saya bisa mendapatkan prospek yang cari saya. Anda mau mana? Ya, mau dicari prospek, ya Anda santai-santai duduk lagi ngopi gitu ya. Tiba-tiba ada orang telepon Anda, ini betul ya jualan ini ya, atau ini Anda betul ya jualan mobil ya. Prospek yang datang. Ya, bahkan setiap hari banyak prospek yang WA, yang telepon. Anda mau seperti itu atau Anda tiap hari cari prospek? Anda mau yang mana? Ya, pastinya Anda maunya duduk santai, prospek yang cari, gitu. Ya, prospek yang cari Anda. Dengan demikian bukan kita yang jual, tapi mereka yang beli. Nah, ini mindset. Ya, mindsetnya bukan saya yang cari prospek. No, mindsetnya adalah prospek yang cari saya. So I'm not selling, but you're buying. Saya tidak jualan, tapi Anda yang cari saya. You buy. Ya, kalau Anda yang mau beli, itu berarti di persepsinya dia, di hidupnya dia, di mindsetnya dia. Tapi kalau saya yang jual, berarti di pikiran saya. Belum tentu customer mau dijualin. Contohnya, kalau kita lihat banyak orang misalnya di mall gitu kan, contoh simple ya. Saya tidak menyebutkan apapun, tapi kalau kita lihat ya di mall ada orang yang jualan ya, atau jualan apapun di situ, biasanya customer cenderung untuk menghindari, bahkan tidak mau ketemu, bahkan tidak merespon sama sekali. Itu kita dijualin. Jadi biasanya orang itu tidak senang dijualin. Tapi ya orang senang beli. Nah ya, orang tidak senang dijualin, tapi orang senang beli. Jadi gimana? Jadi lebih baik seperti apa? Lebih baik biar prospek yang cari, tidak perlu kita yang cari, karena belum tentu kita cari pun mereka mau, gitu kan? Belum tentu. Jadi cara terbaik untuk menemukan prospek adalah justru saya membuat sebuah kolam mungkin taman kupu-kupu ya. Saya tidak mau cari kupu-kupu, tidak mau kejar kupu-kupu. Kenapa? Kupu-kupu dikejar pun dia bisa terbang. Saya udah pakai siap-siap terbang, gitu kan? Nah, saya mau bikin taman yang indah, bunga-bunga di sana, sehingga kupu-kupu datang ya untuk masuk ke taman saya. Nah, itu yang saya mau. Jadi gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, makanya salah satu yang saya lakukan adalah saya create value. Saya buat konten ya di Instagram, di YouTube gitu kan, sosial media. Saya buat konten sesuai dengan value-value yang mereka butuhkan. Kalau saya tahu prospek saya adalah mereka senang mobil, mereka lifestyle-nya setiap hari harus melihat misalnya mobil-mobil yang cool, yang keren, mereka love sports car ya dan sebagainya, mereka
adalah orang-orang yang suka dengan otomotif ya, dengan modifikasi mobil dan sebagainya. Nah, saya kasih value begitu. Bagaimana cara kita supaya memodif mobilnya lebih keren lagi dan sebagainya. Saya kasih value-value seperti itu. Mungkin saya buka YouTube channel atau bikin YouTube channel atau bikin Instagram dengan fokus kepada konten ya, Instagram Reel ya, seperti kayak TikTok gitu kan. Tapi fokus kasih value, kasih edukasi buat prospek kita. Nah, kalau prospek lihat value kita, lihat konten kita ternyata itu cocok dengan apa yang mereka inginkan, biasanya mereka akan cari kita. Jadi, cara terbaik untuk dapat prospek adalah kita buat value konten ya, untuk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kita bikin value-nya sehingga mereka yang cari. Ya, tapi kalau bicara ini bisa panjang sekali, tapi poinnya itu. Jadi, mulai dari mindset kita, ya, saya tidak mau cari prospek. Saya maunya prospek yang cari saya. So, I create taman kupu-kupu sehingga kupu-kupu yang datang. Gampangnya pemikirannya seperti itu, ya. Oke, so bagaimana caranya supaya kita bisa bersikap tulus kepada customer? Ya jelas mulainya dari niat lah ya. Kalau kita nggak niat, ketemu customer nggak niat, ya kita nggak punya rasa ingin bantu dia, ya customer pun akan kerasa seperti itu. Karena saya percaya ada namanya hukum timbal balik ya, hukum tabur dan tuai. Jadi kalau kita menabur yang baik, pasti kita juga akan menuai yang baik ya. Jadi itu paling penting. Jadi hukum tabur tuai. Taburlah sesuatu yang baik dengan tulus, dengan niat yang baik, pastinya juga kita akan menuai dengan baik. Tapi kalau niatnya atau apa yang kita taburin tidak tulus, kita mau ada ya mungkin tipu-tipu dikit atau ya naikin harga atau apa, nah itu mungkin customer nggak lihat, tapi yang di atas lihat. Niat kita udah nggak baik ya. Biasanya kalau kita niatnya nggak baik, ya bisa jadi pintu rezeki bisa tertutup. Ya kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa tutup. Itu paling penting. Jadi semua harus kita lakukan dengan tulus, dengan niat, dengan punya fokus yang benar-benar kita ingin bantu gitu kan, maka hasilnya akan luar biasa. Mungkin customer nggak lihat, walaupun kita niatnya tulus ingin bantu, mungkin customer lihatnya seperti kayak yang kita jualan, tapi yang di atas lihat. Paling penting yang di atas lihat. Apapun yang kita lakukan, yang di atas lihat. Ya, jadi so be genuine ya, tuluslah, berikan yang terbaik. Saya percaya kalau kita bisa berikan yang terbaik, berkat akan luar biasa akan turun kepada kita. Ingat, jika Tuhan tutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Tapi jika Tuhan sudah buka pintu, berkat akan ngalir terus, nggak ada yang bisa tutup. Itu paling penting. So, bersikaplah tulus, genuine, jujur, dan berikan yang terbaik untuk customer Anda. Ya, oke. So, bagaimana caranya untuk membangun kepedulian terhadap customer yang berkelanjutan, bahkan setelah produk atau layanan yang kita jual sudah dibeli? Jadi, bagaimana supaya membangun kepedulian terhadap customer yang berkelanjutan? Ya, nah, jadi gini, kepedulian itu adalah kalau bisa menjadi DNA-nya kita, menjadi satu budaya kita, budaya kerja kita, budaya di pikiran kita, kepedulian, care, gitu kan. Kalau kita bisa care, peduli, ya sebetulnya mau dia lanjut apa nggak lanjut segala macam, justru yang nggak lanjut kita mesti lebih peduli. Kenapa? Kalau dia nggak lanjut berarti something wrong, ya kan? Karena produk kita bagus, produk kita bisa bikin benefit. Kalau sampai dia nggak lanjut berarti something wrong. Kita mesti tanya, kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu ya? Jadi kepedulian itu jangan sampai stop, atau hanya jangan sampai kita melabel nih orang yang lanjut kita peduli, yang nggak lanjut kita nggak peduli. Ya jangan seperti itu juga ya. Kalau menurut saya adalah kepedulian itu menjadi DNA-nya kita, menjadi satu culture-nya kita, sehingga kalau kita berhubungan dengan customer, mau dia lanjut atau tidak lanjut itu urusannya mereka. Tapi care itu kita terus-terusan secara konsisten harus diberikan. Ya memang sih ngomong sih gampang. Ya, justru kita harus konsisten melakukannya. Orang-orang yang konsisten adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang tidak bisa konsisten, makanya suksesnya tertunda. Bisa tertunda setahun, tertunda 2 tahun, 10 tahun bahkan gitu kan. Dan yang paling mahal adalah waktu. Karena tidak ada apapun, kita mau punya uang berapapun, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Kecuali di film Avengers kita bisa kembali ke waktu sebelumnya gitu ya, time machine. Ini sedikit intermezzo. Tapi intinya adalah jangan sampai kesuksesan kita tertunda karena tidak konsisten ya. Begitu kita komit, begitu kita dedicated ya, fokus dan perhatian kepada customer, terus konsisten. Saya sendiri, saya melakukan itu terhadap klien-klien saya yang mereka tidak continue. Saya tetap bangun hubungan, saya tetap jaga hubungan baik, saya tetap kasih value untuk mereka. Kadang-kadang saya kasih video-video yang cocok untuk mereka bisa tonton sehingga mereka bisa berkembang bisnisnya. Itu saya lakukan itu. Kadang-kadang saya masih say hi, kasih ulang tahun, ucapan ulang tahun dan sebagainya. Karena saya tetap menjaga hubungan baik dengan customer-customer saya dan klien-klien saya.
Mau dia lanjut apa nggak lanjut itu urusan mereka. Yang penting hubungan kita jangan sampai putus. Itu yang paling penting. Karena apa? Belum tentu saat ini dia mungkin tidak lanjut, tapi mungkin 2 tahun lagi dia tidak lanjut. Bisa jadi mungkin 2 tahun lagi dia lanjut. Itu pengalaman saya. Ada klien saya yang stop 3-4 tahun terus lanjut lagi. Dan di situ dia bawa referensi. Itu berkat, ya. Itu alhamdulillah, ya, puji Tuhan, ya. Jadi poin saya adalah kepedulian harusnya jadi satu DNA kita, right? Oke, so pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara yang tepat untuk memberitahu customer yang marah, ya, jika mereka lah yang salah? Nah, ini dia nih. Bagaimana cara yang tepat memberitahu customer yang marah jika mereka lah yang salah? Nah, ini sekali lagi ini about mindset, ya. Customer marah atau customer komplain, pertama-tama jangan dianggap sebagai hal yang negatif. Customer marah atau komplain bisa jadi mungkin kita yang harus introspeksi dulu. Berarti saya yang harus introspeksi dulu. Bisa jadi mungkin saya yang kurang detail, saya yang kurang ingatkan, atau ada beberapa komunikasi yang miskom. Ya, misalnya saya terlambat ataupun saya slow response, customernya marah. Ini gimana sih kok responnya lama banget? Ya kan? Nah, kalau terus kita bilang, iya Bapak nggak tahu saya juga sibuk. Ya, customer kan mana mau tahu kita sibuk apa nggak sibuk. Yang penting dia maunya direspons secara cepat kan begitu. Jadi pertama kita harus introspek. Iya ya, mungkin saya harus bisa merespon dengan cepat. Untung ada customer yang komplain begitu. Jadi untuk kejadian berikutnya, kalau misalnya kita bertransaksi, kalau misalnya kita selesaikan ini, kemungkinan besar nanti kalau ada customer yang lainnya kita bisa merespon lebih cepat. Kan kita lebih bisa menyenangkan mereka. Jadi jangan sampai customer marah-marah ataupun komplain kita anggap jadi sesuatu yang negatif. Tapi buatlah itu menjadi sesuatu yang positif. Oke. Ya Pak, mohon maaf Pak, kemungkinan saya tidak agak lama responsnya karena begini-begini, tapi saya akan perbaiki. Nah, dengan demikian, customer akan merasa, iya ya, ini salesnya responsnya bagus. Nah, dengan kita merespons yang baik, ya dengan positif, ya mungkin minta maaf dan kita perbaiki, customer akan langsung turun biasanya emosinya, ya. Dan begitu customer turun emosinya, kemungkinan dia akan bilang ini, maaf juga ya, saya marah-marah. Sebenarnya karena saya banyak kerjaan, banyak pusing, jadi saya tumpahkan marah saya ke Anda. Tapi sebenarnya nggak ada maksud. Oke Pak, nggak apa-apa, saya ngerti. Wah, customer bisa semakin lebih akrab dengan Anda. Jadi cara kita merespons itu menentukan ya seberapa ketinggian kita. Ya, your attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan ketinggian kita. Sikap kita, customer marah kita marah, customer marah kita cuekin, customer marah kita malah bela diri. Your attitude determines your altitude. Sikap kita menentukan ketinggian kita. Jadi respons kita harusnya bersyukur, ya. Ada yang marah-marah, berarti ada yang peduli sama saya, dan saya diingatkan untuk bisa naik level, ya. Tapi saya lihatnya jangan bukan dari negatif, tapi lihat dari sisi yang positif. Kedua, saya lihat dan saya introspeksi diri, ya, apa yang bisa saya lakukan lebih baik lagi supaya bisa membantu customer tersebut lebih baik. Ya, dengan demikian customer juga pasti akan lebih respect dengan kita dan pastinya hubungan akan lebih baik, ya. Alright, good.